Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim, amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandi Muhammad. Saya mahasiswa aktif IAIN Sultan Amai Gorontalo dan insya Allah sebentar lagi akan menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini pun saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu, yaitu Ibu Amelia Rizky Pautina MPD. Beliau adalah dosen mata kuliah bimbingan konseling di kelas saya, yaitu kelas PAI 4B atau kelas Pendidikan Agama Islam ruangan B. Nah, pada kesempatan ini pula saya tidak sendirian, akan tetapi saya ditemani oleh teman saya atau sepupu saya. Beliau akan bercerita atau mengungkapkan tentang problem-problem yang dialami dalam hidupnya saat ini. Nah, kepada saudara Yayan, saya persilakan untuk menceritakan kepada teman-teman apa sih problem-problem yang kamu alami saat ini. Dipersilakan. Saya pernah mengalami masalah di sekolah. Masalah ini tentang apa? Masalah ini tentang kelas saya dengan warga sebelah, warga yang di dekat sekolah. Oh, berarti warga yang di sekolah itu dan juga sekolahnya itu berdekatan. Ya. Memangnya apa yang terjadi di antara kelas kalian dengan warga yang berada di dekat kelas kalian itu? Yang terjadi itu ketika itu warga langsung melemparkan batu ke kelas kami. Emang dia melempar batu itu apa sih yang kalian perbuat sehingga tidak mungkin dia melempar batu tanpa ada alasan yang pasti? Otomatis kalian membuat salah sehingga orang tersebut marah dan melempar batu. Emangnya masalah apa sih yang kalian buat sehingga beliau marah? Ya, pada saat itu saya dan teman-teman saya berada di kelas. Kami sedang membersihkan kelas. Terus waktu itu sudah jam pulang. Sebelum pulang itu kami biasanya bersih-bersih kelas dulu. Terus tidak semua orang yang membersihkan kelas, cuma sebagian ya. Ada yang cuma lari, bermain, dan menyanyi. Kemudian beberapa menit kemudian itu kelas kami sudah ribut. Ya, sudah ribut. Dan warga sebelah itu sedang tidur. Mereka terbangun dan langsung mengambil batu ke kelas kami. Kami kaget. Oh, dia melempar batu ke kelas kalian itu karena kalian ribut-ribut di dalam ruangan kelas. Ya. Terus kemudian teman-teman saya lari ketakutan. Pada saat itu saya berada di luar kelas. Saya sedang menyapu lingkungan. Kemudian mereka lari keluar ketakutan dan saya langsung masuk. Saya hampir kena dengan batu. Oh, sebelum dia melempar batu itu, dia menegur kalian langsung bertatapan dengan kalian di depan kelas atau dia menegur kalian dari belakang, dari rumahnya? Ada teman saya yang berkata, warga itu sudah menegur kita tapi kita saja tidak dengar karena kelas kita itu ribut. Ribut dengan orang yang sering bermain, sering. Ya, ribut dengan itu. Jadi mereka langsung mengambil batu untuk melempar ke kelas kita dan kena di jendela. Jendela itu ada punya kaca, terus pecah. Oh, jadi jendela itu pecah. Ya. Kemudian dilempar batu. Apakah pihak sekolah mengetahui hal itu? Sebenarnya kami tidak ingin pihak sekolah mengetahuinya, tapi ada teman saya yang mengatakan bahwa ini harus dilaporkan kepada kepala sekolah agar masalah ini bisa cepat selesai. Berarti orang tersebut itu datang langsung dan dia melempar batu itu ketika berada di dalam rumah, di teras rumahnya, dan melempar ke kelas kalian. Ya. Bukan bertatapan dengan kalian. Ya. Oh, Mereka hanya di rumah mereka, di depan rumah mereka, kemudian mereka melemparnya
hanya di depan di depan rumah mereka saja. Kemudian pada saat itu kami sudah melaporkan ke kepala sekolah, terus banyak. apa respon dari kepala sekolah tentang pecah-pecah itu bagaimana? Respon dari tanggapan guru-guru atau kepala sekolah yang berada di sekolah itu, apa tanggapan mereka tentang persoalan yang kalian hadapi dengan tetangga sebelah itu? Pertama kami melapor, kepala sekolah kaget dan langsung menanyakan apa yang kami perbuat, dan kami sudah menjelaskan begini. Terus kepala sekolah sudah mendatangi warga tersebut. Warga tersebut masih ngamuk, mereka tidak terima karena mereka bilang mereka mempunyai bayi kecil yang sedang tidur. Sebenarnya hal itu bisa diatasi dan dibicarakan baik-baik, tidak mesti langsung mengambil tindakan seperti itu. Kalau begitu bapak itu yang salah, seharusnya dia datang langsung dan berbicara baik-baik, tidak bisa langsung mengambil tindakan seperti itu. Apalagi ini masih jam sekolah kan, dan masih tanggung jawab dari pihak sekolah, tidak bisa yang itu langsung mengambil tindakan dari luar itu, tidak bisa langsung mengambil tindakan seperti itu. Kalau seperti itu si bapak itu yang salah, bukan kalian yang salah. Terus bagaimana tanggapan dari pihak sekolah itu tentang hal itu? Pihak sekolah langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung meminta maaf, dan keesokan harinya mereka bermusyawarah di dewan guru. Oh, berarti permasalahan itu tidak sampai di situ, lagi ada kesinambungan Ya. selanjutnya. Ya, Terus apa lagi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga tetangga yang berada di sebelah rumah itu? mereka langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung meminta maaf, kemudian mengundangnya ke sekolah. Kemudian mereka langsung membicarakan masalah tersebut. Kami tidak mendengarnya karena kami hanya perwakilan saja yang diundang. Oh, terus kalian kan lagi ada yang dalam kelas itu kan sebelumnya lagi ada yang bermain-main, ada yang sapu-sapu, tidak ada hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada kalian atau Ada. Kami tidak bisa masuk kelas itu selama 1 hari. oh 1 hari? Kami Terus, belajar di lapangan. oh belajar di lapangan itu kalian belajar di lapangan dari jam pertama masuk sekolah sampai pulang sekolah atau Ya, bagaimana? dari jam pertama sampai pulang sekolah kami di lapangan. Berarti kalian di lapangan itu dijemur oleh pihak sekolah atau di lapangan itu ada tempat berteduhnya atau berpanas-panasan di depan? Kami dijemur Dijemur. pihak sekolah. Kira-kira itu yang dijemur oleh pihak sekolah sebanyak satu kelas atau cuma sebagian? Kami sekelas, yang bermasalah dan yang tidak, semua kami dijemur. Kalian dijemur, apakah di dalam satu kelas itu sehat-sehatkah atau ada yang mengalami pingsan karena panas matahari yang dihukum oleh pihak sekolah kepada kalian? Alhamdulillah kami semua itu dalam keadaan sehat dan tidak ada yang pingsan. Oh ya, alhamdulillah. Terus tadi saya mengutip perkataan dari saudara bahwasanya tadi kan sudah dijelaskan setelah permasalahan antara kelas kalian dan juga tetangga sebelah itu di esok harinya lagi ada musyawarah. Nah, musyawarah yang dibahas oleh pihak sekolah dan juga antara tetangga sebelah itu apa sih yang dibahas oleh mereka? Saya juga kurang tahu di situ karena waktu itu cuma ketua kelas atau perwakilan saja yang diundang ke dewan guru, dan dia tidak mengatakan bahwa apa yang dibahas di dewan guru tersebut. Oh, berarti Anda tidak mengetahui persoalan apa yang dialaminya. Seharusnya yang diundang itu kan perwakilan dari kelas seperti ketua kelas atau wakil, sekretaris atau bendahara. Otomatis bendahara atau ketua kelas itu mengatakan kepada kalian sekelas tentang apa sih yang sebenarnya dibicarakan oleh warga dan juga pihak sekolah itu. Seharusnya ketua kelas menyampaikan kepada kalian, apakah itu ada sampaian dari ketua kelas atau Tidak ada, dia tidak menyampaikannya. Dia hanya diam. Terus kami menanyakan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala sekolah terhadap masalah tersebut. Kami menanya kepada dia hanya diam terus. Kemudian kami sudah pergi. Ya. Oh, berarti cuman sebagian yang dibicarakan oleh ketua
kelas itu tidak keseluruhan yang didengar oleh ketua kelas kepada antara pihak sekolah dan juga tetangga, itu tidak keseluruhan dibicarakan, Tidak. kan cuma sebagian. Ya. Oh, apakah perbicaraan antara pihak sekolah dan juga tetangga itu, apakah ada toleransi atau apa ya, tentang tanggapan-tanggapan dari pihak warga itu, apa sih yang kalian ketahui, yang kalian dengar-dengar, omelan-omelan dari warga itu terhadap pihak sekolah, apa saja yang kalian dengar? Kami sih tidak mendengar apa-apa, cuman kata teman saya mereka sudah diam, sudah clear masalah ini. Oh, berarti cuma sampai di situ saya, tidak ada lagi tambahan-tambahan Tidak. persoalan tetangga. Berarti teman-teman, nah pada kesempatan kali ini kami membahas tentang persoalan-persoalan yang dialami di dalam sekolah yang dituju oleh saudara, yaitu sekolah SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Tempat itu, nah waktu itu dia Anda kelas 12, saya kelas 10 mengalami hal itu. Kelas 12. Kelas 12. Berarti ia mengalami persoalan ini waktu kelas 12 sekarang ini. Nah, persoalan itu dia berlanjut ketika mereka ribut sehingga mengakibatkan persoalan atau problem-problem dari warga sebelah. Nah, kira-kira hanya itu persoalan-persoalan atau pembahasan-pembahasan kita pada kali ini tentang problem antara kelas yang berada di salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 5, dan juga warga yang berada di samping sekolah tersebut. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya yang bisa kami sampaikan, kami mohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.